Oh ya, sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Sudah ada, Pak. Sudah, Pak. Ya. Baik, ya kita lanjutkan lagi pembahasan tentang sistem ekspresi ya, yang terkait dengan regulasi ekspresi gen. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang prinsip regulasi ekspresi gen, yang salah satu poinnya adalah regulasi pada tingkat transkripsi, terutama dalam tahapan inisiasi transkripsi ya. Kemarin diperkenalkan tentang ya, sisi transkripsi ya, terutama dalam inisiasi, dan diingatkan juga terkait dengan elongasi dan terminasi ya. Kemudian sisi-sisi pengikatan protein regulator ya, yang berperan sebagai represor ataupun aktivator ya. Ada yang disebut dengan operator, kemudian ada juga yang disebut dengan enhancer atau activator binding site ya. Sedangkan sisi pengikatan enzim RNA polimerase sendiri adalah yang disebut dengan promotor ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ya model atau contoh di dalam penjelasan prinsip regulasi ekspresi gen pada tingkat transkripsi, dan kebetulan ini mewakili dalam sistem bakteri atau prokariot ya. Nah, di sini disampaikan bahwa sistem pada bakteri ini berbeda dengan pada sistem eukariot ya. Dikenal ada yang disebut dengan operon ya. Nah, operon ini adalah pada bakteri itu beberapa gen ditranskripsi ya, dan diregulasi bersama-sama ya dalam satu klaster ya. Nah, operon itu adalah suatu klaster gen di mana ada sharing promotor dan urutan regulatornya ya. Jadi ada urutan promotor dan regulator itu di sharing untuk nanti mengekspresikan beberapa gen struktural gitu ya. Sehingga produk transkripsinya dihasilkan satu messenger RNA ya. Jadi di dalam genetik gennya itu ada beberapa gen, tapi nanti ditranskripsi menjadi satu messenger RNA. Nah, ini bisa dilihat dalam satu contoh lakoperon. Ya. Nah, ini lakoperon ini yang menggambarkan sistem regulasi ekspresi gen pada tingkat transkripsi ya. Dan nanti produk transkripsinya adalah merupakan polisistronic. Jadi messenger RNA-nya adalah polisistronic, ya satu messenger RNA yang polisistronic. Jadi polisistronic itu berarti nantinya kalau ditranslasi atau dia membawa beberapa informasi dari beberapa gen pada DNA, kemudian menjadi produk messenger RNA satu molekul, tapi nanti kalau ditranslasi lagi itu menjadi beberapa protein gitu ya, sebagai produk translasinya. Nah, ini digambarkan di sini dalam struktur DNA ya. Ada yang disebut dengan activator binding site atau enhancer. Ini sebagai urutan regulator untuk sisi pengikatan protein aktivator. Jadi nantinya untuk mendukung kepada proses transkripsi atau mendukung kepada aktivitas enzim RNA polimerase dalam pengenalan ke sistem promotornya. Promotor sendiri adalah merupakan bagian yang dikenali oleh enzim RNA polimerase dalam tahapan inisiasi transkripsi. Kemudian yang berikutnya adalah operator. Nah, operator itu adalah sisi pengikatan untuk represor. Ini untuk represor, ini untuk aktivator. Ini untuk enzim RNA polimerase. Nah, kemudian ada gen-gen strukturalnya. Jadi nanti akan menjadi protein A, protein B, protein C gitu ya. Nah, ini gen A, gen B, dan gen C. Nah, di dalam
sistem bakteri ini di sini ada mengandung beberapa gen struktural, ya, tetapi digunakan urutan regulator dan promotornya adalah satu, pakai bersama-sama, gitu. Dipakai bersama-sama untuk mentranskripsi gen A, gen B, dan gen C. Itu yang disebut dengan yang dikatakan adalah sistem operon, gitu ya. Nah, kalau nanti berkaitan dengan lakoperon, itu menyediakan gen-gen yang nanti akan diekspresikan menjadi protein-protein atau enzim yang dibutuhkan dalam metabolisme laktosa. Disebutlah lakoperon. Jadi di cluster, gitu, dikelompokkan. Di dalam satu kromosom itu ada beberapa operon, gitu ya. Banyak sekali operon pada bakteri. Selain lakoperon, nanti ada arabinosaoperon, rhamnosaoperon, dan lain-lain. Nah, ini jadi lakoperon sebagai model, ya, dalam menjelaskan prinsip regulasi gen. Terutama ini penjelasan pada sistem prokariot. Nah, lakoperon sendiri tadi sudah sampaikan adalah cluster gen, ya, yang nanti akan menyediakan enzim-enzim untuk metabolisme laktosa. Di sini ada 3 enzim, ya, yang terlihat di sini, yaitu di gen LAC-Z itu akan menjadi enzim beta-galaktosidase. Kemudian di gen LAC-Y akan menjadi enzim laktosa permease, dan di LAC-E itu akan menghasilkan tiogalaktosida transasetilase. Nah, beta-galaktosidase sendiri itu sudah ada jelas fungsinya untuk kaitan dengan metabolisme laktosa adalah menghidrolisis laktosa, memotong atau memecahkan ikatan glikosida laktosa menjadi monosakarida, glukosa, dan galaktosa. Dan glukosa dan galaktosa ini menjadi sumber energi, ya, sumber karbon untuk penyediaan aktivitas bakteri, gitu ya. Dia nanti masuknya ke jalur glikolisis. Kemudian laktosa permease itu adalah atau disebut dengan galaktosida permease, merupakan protein transporter, yaitu mentransportasi, memindahkan laktosa dari ekstrak ke intrasel. Jadi kalau misalkan media banyak mengandung laktosa, maka akan diekspresikan protein transporter laktosa permease untuk memindahkan laktosa ke dalam sel, kemudian dipotong oleh enzim beta-galaktosidase menjadi glukosa dan galaktosa, dan nanti entry ke jalur glikolisis, ya. Nah, di sini yang belum diketahui itu adalah enzim yang ketiga, yaitu tiogalaktosida transasetilase. Peranannya kaitannya dengan metabolisme laktosa. Nah, ini semuanya diregulasi dalam suatu operon, ya, dan menjalankan regulasinya itu ada 2 nanti dalam lakoperon, ada regulasi negatif via represor dan ada regulasi positif via aktivator. Nah, tadi dijelaskan bahwa lakoperon itu menjelaskan tentang regulasi kaitan dengan metabolisme laktosa. Dan jika ada laktosa sebagai substrat, gitu ya, maka E. coli harus mengekspresikan enzim dan protein baik untuk transportasi ataupun untuk hidrolisisnya, memetabolisme laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Ya, jadi itunya logikanya di situ dalam sistem regulasi. Tapi kalau jika tidak ada laktosa, ya bakteri tidak melakukan ekspresi untuk menjalankan proses transkripsi dan transkripsinya
untuk menghasilkan enzim atau protein dalam metabolisme laktosa, dalam transportasi dan metabolisme laktosa. Nah, sebaliknya biasanya kalau laktosnya tinggi itu di metabolisme tapi laktosanya rendah atau tidak ada, ya berarti memanfaatkan sumber karbon yang lain, yang terutama adalah sumber glukosa gitu ya. Glukosa itu sebagai salah satu sumber karbon utama dalam menjalankan metabolisme masuk ke jalur glikolisis ya. Nah, jadi kalau laktosnya rendah ya jelas akan transkripsi untuk laktoperonnya tertahan gitu ya. Jadi transkripsi untuk mentranskripsi gen-gen struktural tadi, yaitu yang di sini ada LAC, LAC-Y, dan LAC-H, itu akan dihambat ya, kaitan dengan keberadaan konsentrasi glukosa ataupun laktosa. Ya, glukosanya tinggi, berarti laktosanya rendah, dan sebaliknya gitu ya. Atau kalau ada sumber-sumber karbon yang lain, nah itu nanti sebetulnya dalam literatur di jurnal-jurnal ada menjelaskan tentang bagaimana bakteri itu memilih kalau disediakan beberapa sumber karbon. Nah, mulai dari yang monosakarida dan beberapa jenis disakarida, jadi utamakan dulu yang mono, kemudian nanti baru yang disakarida, dan sebenarnya itu ada juga beberapa pilihan-pilihan bakteri itu. Itu beberapa jurnal membuktikan ya beberapa bakteri memilih sumber karbonnya itu. Ya. Mungkin nanti kalau mau melanjutkan ke fast track biasanya membahas tentang beberapa jurnal ya yang kaitannya dengan salah satunya pemilihan sumber karbon. Nah, prinsipnya seperti itu saja ya. Jadi sangat tergantung kepada sumber karbon. Kalau ada laktosa berarti E. coli akan menjalankan sistem transkripsi untuk menyediakan messenger RNA yang nanti akan ditranslasi menjadi enzim atau protein transporter yang akan mentransportasi dan memetabolisme laktosa. Nah, contoh di sini dalam gambaran metabolisme laktosa di E. coli, ya, kalau keberadaan dalam media pertumbuhan ada sumber karbon laktosa, nah berarti bakteri akan menyediakan dalam jumlah yang banyak. Berarti di situ ada proses regulasi pada tingkat jumlah, berarti itu menjalankan ekspresinya. Mulai dari proses transkripsi yang tadi laktoperonnya jalan, sehingga akan dihasilkan messenger RNA untuk nanti ditranslasi menjadi galaktosida permease atau laktosa permease dan juga beta galaktosidase. Nah, kalau ini nanti akan mentransportasi laktosa ke dalam ya, kemudian di dalam akan dihidrolisis oleh enzim beta galaktosidase. Nah, beta galaktosidase kan dikode oleh gen LAC. Nah, yang ini LAC-Z ya, sedangkan laktosa permease dikode oleh gen LAC-Y. Jadi baru dua enzim yang bisa dijelaskan keterkaitan dengan gen struktural yang disediakan oleh laktoperon dalam kaitannya dengan metabolisme laktosa. Ya. Nah, beta galaktosidase juga yang melakukan hidrolisis ya galaktosa menjadi glukosa dan juga melakukan isomerasi pada beberapa jenis alulaktosa. Nah, alulaktosa itu adalah merupakan senyawa yang nantinya mirip dengan laktosa gitu ya. Alulaktosa, dan itu biasanya dipilih untuk sebagai substrat analog maupun juga nanti dipilih sebagai inducer. Nah, kalau yang alulaktosa itu nanti sebagai substrat analog yang nanti akan berkaitan dengan dikenali oleh enzim beta galaktosidase. Nah, dalam proses regulasinya, laktoperon ini salah satunya adalah menjalankan regulasi negatif ya
dengan melalui proses penghambatan proses transkripsi lakoperon ya melalui protein represor. Nah, protein represor dikode oleh suatu gen namanya LAC-I ya. LAC-I itu terekspresikan nanti menjadi represor LAC. Ya, LAC-I sendiri ini punya promotor sendiri ya, disebut promotor P1 dan nanti akan menjalankan proses transkripsi represor ya yang independen dengan transkripsi untuk enzim kaitannya dengan regulasi represor pada beberapa gen strukturalnya. Sehingga nantinya represor itu dalam keadaan aktif atau tidak aktif sangat tergantung kepada adanya korepresor ataupun inducer gitu ya. Kemarin sudah disampaikan istilah ada small molecule yang mengaktifkan suatu represor atau aktivator atau menghambat suatu represor atau aktivator. Nah, represor sendiri ini terikat pada yang disebut dengan operator, namun operatornya sendiri ini sebetulnya sisinya tidak satu, ada 3 ya, O1, O2, dan O3. Namun yang utamanya itu adalah yang O1. Nah, O1 ini ya memang berdekatan dengan promotor ya, dan pengikatan dengan represor pada O1 ini akan menghambat atau menurunkan aktivitas enzim RNA polimerase dalam pengenalannya terhadap atau pengikatannya terhadap promotor ya. Kemudian 2 operator yang lainnya ada sebagai sekunderi ya, yang sekunder. Ini kan yang primer, yang utama. Dengan ini yang tambahannya ada 2. Nah itu ada O2 dan O3. Nah nanti O1 dengan salah satu dari sekunder itu baik apakah O2 atau O3 ya membentuk suatu loop ya dan akan menurunkan proses transkripsi ya. Nah, ini struktur lakoperon sendiri ya. Tadi disampaikan ada PI, ini promotor untuk RNA polimerase yang akan mentranskripsi LAC-I dan LAC-I akan terekspresikan nanti menjadi protein represor. Nah, protein represor ini nanti akan mengenal yang utamanya ke O1. Dan O1 nanti setelah struktur itu akan bentuk loop dengan O3 atau dengan O2. Ini sebetulnya adalah palindrom ya. Sisi ini adalah palindrom. Di sini AAT, TGT, maka di sini juga ada TTA, ACA ya. AAT, TGT berarti TTA, ACA. Itu disebut dengan sisi palindrom ini juga sama TTA, ACA ini AAT, TGT ya. Nah, makanya kalau sisi palindrom ini akan membentuk suatu loop ya atau hairpin. Kayak kemarin dalam sisi terminasi itu kan ada, itu sebetulnya ada beberapa sisi palindrom sehingga akan terjadi ikatan hidrogen ya satu sama lain. Nah ini ya sehingga akan membentuk suatu bentuk loop. Di sini represor itu dia adalah tetramer ya, dimer-dimer yang nanti akan berinteraksi dengan operator dan menyebabkan si promotor menjadi strukturnya terganggu gitu ya, sehingga menurunkan afinitas ataupun pengikatan terhadap enzim RNA polimerase. Artinya RNA polimerase tidak mampu berinteraksi dengan promotor dan menyebabkan proses transkripsi gen struktural itu tidak terjadi. Ya, nah makanya nantinya ini sebagai kunci. Kalau dalam suatu pintu itu represor itu mengunci proses transkripsi. Regulasi negatif itu mengunci apakah proses transkripsi itu jalan atau tidak jalan. Namun sebetulnya ada beberapa hal seperti penggunaan IPTG ya dalam faktanya itu tidak begitu kuat mengunci represornya karena IPTG itu kan nanti berinteraksi dengan represor. Nah, represornya itu kalau berinteraksi dengan IPTG dia akan keluar. Dia akan keluar dari kompleks ini ya. Nah, tetapi
kenyataannya tanpa penamaan IPTG, ini udah ada yang keluar ya. Ini kaitannya dengan karakter dari represornya sendiri ya. Itu yang disebut dengan leaky expression. Nah, dalam prinsip penghambatannya ini, ya si represor sendiri diinduksi oleh suatu alulaktosa ya. Alulaktosa itu dia bisa berperan sebagai inducer dan juga bisa berperan sebagai substrat ya. Nah, di sini kaitan dengan sebagai inducer dikenali oleh represor nantinya. Jadi mirip seperti laktosa yang dapat dikenali oleh represor. Namun untuk alolaktosa yang berperan sebagai inducer jangan dikenali sebagai substrat untuk enzim beta galaktosidase ya. Nah, kalau laktosa sendiri dia berperan sebagai inducer juga berperan sebagai substrat ya. Jadi untuk tingkat gennya laktosa itu akan berinteraksi dengan represor yang menyebabkan represor itu tidak aktif atau keluar dari kompleks dengan operator sehingga nanti promotornya terbuka dan akan menjalankan proses transkripsi. Dan sebaliknya kalau misalkan tidak ada laktosa, maka represor akan terikat membentuk kompleks dengan operator dan menutup sisi promotor sehingga lak operatornya tertutup untuk ditranskripsi ya. Nah, namun kalau dalam eksperimen pemilihan laktosa itu sebagai inducer itu sudah tergantikan ya beberapanya dengan salah satunya dengan IPTG karena kalau menggunakan laktosa sebagai inducer dalam perjalanan waktu eksperimen itu akan berkurang karena terhidrolisis oleh enzim beta galaktosidase. Ya, sehingga dipilih suatu bentuk isomer dari laktosa menjadi alulaktosa. Nah, IPTG itu sebagai salah satu bentuk yang tidak dikenali oleh enzim beta galaktosidase. Dan beta galaktosidase hanya untuk melakukan isomerisasi saja kemampuannya ya, bukan untuk menghidrolisis alulaktosa. Nah, ini sekalian struktur represornya atau represornya protein represor itu tetramer, dimer ya. Ada 4 ya, tapi ada identik berarti disebut dengan dimer tetramernya ya. Nah, setiap dimernya itu mengikat kepada urut operator yang palindrom tadi, kontaknya sekitar 17 sampai 22 pasang basa ya, dengan binding affinity-nya nilai constant of dissociation-nya adalah 10 pangkat min 10. Berarti sangat kuat ya pengikatannya. Nah, urutan O1 itu yang operator tadi adalah merupakan bentuk simetri karena ada palindrom tadi yang merupakan sebagai operator utama ya. Tiap C itu ada sekitar 20 represor ya di E. coli. Nah, yang berikutnya nanti bahwa dalam regulasi selain negatif, itu ada regulasi positifnya. Nah, ini salah satunya dimediasi oleh suatu aktivator namanya cyclic AMP reseptor protein ya, CRP. Ini adalah CRP itu adalah cyclic AMP reseptor protein. Jadi protein yang berinteraksi dengan cyclic AMP ya. Nah, disebut juga CRP. Singkatannya cyclic AMP reseptor protein. Jadi protein yang berinteraksi dengan cyclic AMP. Jadi aktivator CRP ini diaktifasi oleh cyclic AMP. Atau disebut juga CAP atau katabolit activator protein ya. Nah, ini adalah sebagai sisi lain dalam pengaturan lak operon itu ada regulasi yang disebut dengan regulasi positif ya. Kalau tadi yang kaitan dengan represor itu adalah regulasi negatif.
Nah, sebelum membahas ke sini, keterkaitan dengan bagaimana menjelaskan tentang kalau ada tidaknya glukosa gitu ya, dan juga ada tidaknya laktosa, itu bagaimana menjalankan prinsip dalam kaitan regulasi positif dan regulasi negatif, dengan menjelaskan jalan tidaknya suatu proses transkripsi pada lactoferron ya. Nah, namun di sini dikatakan bahwa regulasi positif ini jalan atau tidak jalan sangat tergantung kepada konsentrasi glukosa. Ya. Nah, jadi jika konsentrasi glukosanya atau turun gitu ya, nah itu akan menunjukkan bahwa ada peningkatan siklik AMP. Ya, karena kan glukosa itu nanti akan dijadikan ATP ya, ATP akan membentuk siklik AMP. Nah, siklik AMP itu nanti akan berinteraksi dengan CRP. Dan CRP itu menjadi ada perubahan konformasi di situ yang menyebabkan akan aktif karena terikat dengan siklik AMP. Dan nanti akan berinteraksi dengan CRP site-nya, CRP binding site-nya atau enhancer dari apa namanya, sisi pengikatan terhadap aktivator ya, dari lactoferron itu sendiri. Nah, itu nanti akan mengaktifkan secara positif terhadap aktivitas enzim RNA polimérase dalam mengenal promotornya. Nah, ini secara molekulernya tergambarkan, ini adalah molekul DNA ya. Nah, ini adalah protein aktivator. Berarti ini sebagai sisi pengikatan aktivator, aktivator binding site gitu ya. Nah, kemudian di sini ada sisi untuk pengenalan atau pengikatan siklik AMP. Jadi siklik AMP ini terbentuk pada saat konsentrasi glukosanya turun ya. Karena glukosa kan ke ATP, ATP ke siklik AMP. Nah, kemudian terjadi perubahan konformasi setelah ada interaksi siklik AMP dengan aktivator. Nah, itu akan menyebabkan afinitas terhadap enzim RNA polimerasenya. Ini ada kontak ya, di bagian kuning ini. Secara molekuler ada kontak antara aktivator dengan enzim RNA polimerase untuk bisa meningkatkan kemampuan mengenal promotor itu ya. Nah, saya coba lihat yang di Matthew, di buku yang lainnya di Matthew ya. Nah, di Matthew disampaikan juga sampai sama ya. Jadi regulasi laktosa operon ini ya, itu merupakan gambaran bagaimana bakteri respon terhadap media pertumbuhannya di sini ya, atau lingkungannya, dan bagaimana bakteri itu memanfaatkan metabolisme laktosa. Ya, kalau itu ada sumber karbon di media pertumbuhannya adalah laktosa ya. Nah, makanya bakteri menyediakan operon, cluster gen ya, yang nanti akan menghasilkan enzim dan protein untuk memetabolisme laktosa. Seperti itu ya kan. Ini ada gen LAC-Y, LAC-Z, dan LAC-A ya, sebagai enzim dan sebagai protein transporter. Nah, waktu di Matthew juga disampaikan bahwa yang Thiogalactosida ini yang still unknown, ya, jadi belum diketahui fungsi metabolismenya, terutama kaitannya dengan metabolisme dalam laktosa ya. Nah, tadi disampaikan juga bahwa laktosa itu adalah peranannya di pada saat kita menjelaskan di prinsip regulasi ekspresi gen kemarin kan, bahwa represor itu sangat tergantung kepada molekul kecil ya. Nah, molekul kecil itu bisa menyebabkan apakah
represor itu dari aktif menjadi tidak aktif atau sebaliknya dari tidak aktif menjadi aktif. Kalau represor dari aktif menjadi tidak aktif karena berinteraksi dengan suatu molekul kecil, maka itu disebut dengan inducer. Dan sebaliknya jika berinteraksi dengan represor dari tidak aktif menjadi aktif disebut dengan co-represor. Co-represor ya. Nah, di sini laktosa itu adalah sebagai inducer. Ya, dalam tingkat ekspresi gennya, laktosa, kalau ada laktosa itu, laktosa berperan sebagai inducer. Nah, kemudian nanti akan berinteraksi dengan represor, menyebabkan represor itu keluar dari bentuk kompleks dengan operatornya di DNA. Jadi si represor menjadi tidak aktif, ya, tidak aktif, dan nanti proses transkripsi akan terbuka, sehingga nanti akan mentranskripsi gen-gen laksit, laki. Nah, sehingga nanti si laktosanya akan masuk ke dalam sel, dan di dalam sel nanti si laktosa akan dimetabolisme jadi glukosa dan dengan galaktosa oleh enzim beta galaktosidase. Nah, artinya di situ kalau menggunakan inducer laktosa secara eksperimen akan berkurang gitu ya. Akan berkurang seharusnya sebagai inducer, tetapi karena sudah diekspresikan nanti enzim beta galaktosidase maka akan menghidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Sehingga dalam laboratorium biasanya dipilih suatu inducer sintetik. Contohnya isoprofil tiagalaktosida ya atau IPTG yang tadi yang adalah sebagai alulaktosa ya. Di beta galaktosidase itu kalau terdapat alulaktosa itu dia tidak punya kemampuan untuk memotong ya, menghidrolisis. Hanya kemampuan untuk melakukan isomerasi. Jadi artinya tidak menurunkan pengaruh terhadap perannya sebagai inducer ya. Kalau laktosa digunakan sebagai inducer, itu akan habis dipotong oleh enzim beta galaktosidase dan berkurang. Jadi konsentrasinya tidak optimal untuk menginduksi ekspresi gen gitu ya. Nah, makanya kalau dalam kita menggunakan ekspresi protein rekombinan itu tidak dipilih walaupun menggunakan sistem lakoperon ya, sistem ekspresi lakoperon, tetapi tidak ditambah dengan indusernya laktosa, tapi ditambah dengan IPTG. Nah, di sini IPTG peranannya sebagai inducer ya, bukan sebagai substrat. Nah, kalau dalam koloni biru, koloni putih kan ditambah dengan hanya sebagai substrat yaitu X-gal ya. Nah, X-gal itu dia dikenali oleh enzim beta galaktosidase. Menghasilkan klorodigo yang berwarna biru sehingga keluarlah koloni putih dan koloni biru. Nah, kalau penggunaan IPTG ini nantinya tidak akan berkurang selama eksperimen karena peranannya sebagai inducer bukan sebagai substrat. Oke, ini gen struktural tadi disampaikan, cuman ini kaitannya dengan kalau dimutasi ya pada kaitan dengan gen-gen struktural ya menyebabkan inaktifnya pada kaitannya dengan struktur langsung pada enzim-enzim yang terekspresikannya. Tapi kalau dimutasi terkait pada gen regulator, nah itu kaitannya dengan pengaruh terhadap ekspresi ketiga gen struktural tadi. Jadi kaitannya dengan pengaruhnya terhadap konsentrasi atau jumlah yang terekspresikannya besar atau kecil sangat tergantung kepada varian yang ada di urutan regulator. Nah, kalau dimutasi itu mempengaruhi ke ekspresinya. Ya. Kalau mutasi di gen struktural mempengaruhi kepada struktur dari protein yang terkait dengan gen struktural itu. Jadi kalau dimutasi di gen laksit, maka akan berpengaruh terhadap struktur dan fungsi dari beta galaktosidasenya. Tapi kalau diregulasi di tingkat urutan regulatornya, mutasi di urutan regulator ya, itu berkaitan dengan ekspresi ke seluruh tiga gen struktural yang diekspresikan oleh sistem lakoperon.
Oke, ini udah tadi kita sampaikan polisistonik ya. Polisistonik. Jadi gennya ada beberapa gen, kemudian ditranskripsi menjadi satu molekul messenger RNA secara polisistonik dan nanti akan ditranslasi menjadi rantai polipeptida masing-masing atau protein. Nah, gambaran untuk kaitan dengan mekanisme interaksi antara represor dengan operator secara detail tadi di Leininger sudah lebih jelas ya. Jadi ini ada 3 jenis operator, terutama yang primernya adalah yang O1 bisa berinteraksi dengan O2 atau dengan O3 yang sekunderinya, sehingga dapat menghambat atau menutup sisi promotor, sehingga RNA polimerase tidak bisa mengenal promotornya dan tidak dapat melakukan proses transkripsi gen strukturalnya. Nah, tapi kalau di metode ini digambarkan lebih sederhana gitu ya. Tadi kan ada gen laki ya, ada promotor laki juga, sehingga bisa ditranskripsi dan ditranslasi menjadi suatu protein represor. Nah, protein represor ini terekspresikan dalam keadaan aktif dan membentuk kompleks, jadi digambarkan secara lebih detail, lebih lengkapnya di Leininger. Kalau di sini langsung berinteraksi dengan operator di sini. Nah, di sini ada sisi promotor, sehingga nanti tidak bisa seolah-olah menghambat proses perjalanan RNA polimerase untuk mentranskripsi gen struktural. Namun jika ada inducer, contohnya tadi ada laktosa atau IPTG, ya maka akan menyebabkan represor itu berubah konformasi dari aktif menjadi tidak aktif. Nggak akan tidak mengenal operator atau keluar dari bentuk kompleks tadi, bentuk loop tadi. Ya karena adanya suatu small molecule, contohnya laktosa atau IPTG yang berperan sebagai inducer. Ya. Jadi inducernya menginduksi transkripsi dengan mekanisme menghambat atau menginaktivasi regulasi negatif, yaitu secara molekular menghambat protein represor. Ya. Nah, sehingga nantinya protein represornya tidak berinteraksi dengan operator, sehingga nantinya enzim RNA polimerase akan mengenal promotor dan langsung mentranskripsi gen-gen struktural untuk menjadi messenger polisistonik dan nanti ditranslasi menjadi beberapa proteinnya. Ya, di sini ada protein SG1, SG2, SG3 dari gen SG1, SG2 dan SG3. Nah, kalau digambarkan dengan peta operon yang tadi juga disampaikan di Leininger, ini ada promotor I untuk pengenalan enzim RNA polimerase yang akan mentranskripsi gen represor I ini, ya ukurannya 1040 base pair yang nanti akan ditranskripsi menjadi messenger untuk represor dan nanti ditranslasi menjadi represor yang aktif akan berinteraksi dengan operator. Ya, dari operator sendiri ke sini ditemukan dalam ada beberapa sekuen ya tadi ya, yang utama dengan yang sekunderinya. Nah, di sini ada CRP ya, site ada berarti ini sisi aktivator ya. Tadi CRP itu singkatan dari cyclic AMP receptor protein. Jadi activated binding site di sini. Kemudian di sini adalah promotor. Jadi kalau ada aktivator berinteraksi dengan CRP site ini dan nanti ada kontak karena dia secara struktur yang bagian kuning itu berinteraksi dengan RNA polimerase yang berada pada promotor ya. Setelah kuncinya dibuka, jadi di operatornya tidak ada represor. Nah, sehingga nanti akan menjalankan disregulasi positifnya ada aktivator yang aktif karena ada dibuka oleh siklik AMP dengan keberadaan glukosanya sebagai sumber karbon utamanya turun ya, ditunjukkan meningkatnya siklik AMP yang bisa berinteraksi dengan aktivator CRP. Nah, karena ada interaksi siklik AMP dengan CRP bisa berinteraksi dengan CRP site ini. Di sisi lain, karena ada inducer, ada laktosa ya atau jenis alolaktosa lainnya itu bisa berinteraksi dengan represor sehingga tidak mengenal operator, sehingga terbuka kuncinya. Ya.
Dan nanti RNA polimerase yang ada pada promotor ini dengan diinduksi, ya diaktifkan oleh aktivator yang ada pada surface site, akan menjalankan gen struktural, akan mentranskripsi gen struktural ini, ya, menjadi beta galaktosidase, laktosa permease gitu ya, yang utama untuk bisa membantu proses transportasi dan hidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa ya. Nah, kalau digunakan laktosa sebagai inducer, di sisi lain dia bisa menghambat represor, tapi dalam waktu eksperimen, kalau udah diekspresikan enzim beta galaktosidase akan menghidrolisis, berarti sebagai substrat untuk enzim beta galaktosidase. Jangan bingung ya, saya katakan sebagai inducer, sebagai substrat. Kalau inducer untuk represor, kalau substrat untuk enzim beta galaktosidase. Karena beta galaktosidase kan sebagai enzim ya, produk ekspresi. Nah, ini bisa dilihat mungkin lebih ininya ya. Di sini tadi yang laki ditranskripsi oleh RNA polimerase yang ada mengenal promotor I-nya, menghasilkan messenger RNA represor, kemudian ditranslasi menjadi represor. Nah, itu bisa berinteraksi dengan operator. Tapi kalau ada inducer, contohnya seperti laktosa atau IPTG, maka represor menjadi tidak aktif, sehingga kuncinya terbuka. Ya, dan nanti RNA polimerase akan berinteraksi dengan promotor ini dan mentranskripsi gen struktural menjadi messenger RNA polisistonik yang salah satunya kalau ditranslasi menjadi enzim beta galaktosidase. Nah, kalau ada ini laktosa sebagai inducer, tidak akan optimal sebagai inducernya karena nanti dikenal oleh beta galaktosidase dan dipotong sebagai substrat ya. Nanti akan berkurang konsentrasinya. Nah, ini berarti proses transkripsi berjalan. Sebaliknya kalau misalkan proses transkripsinya tidak berjalan, represornya tidak ada inducer gitu ya. Nah, karena tidak ada inducer, represornya aktif, berinteraksi dengan operator, dan memblok RNA polimerase atau menurunkan afinitas RNA polimerase terhadap promotor sehingga keluar ya, dan akhirnya tidak akan mentranskripsi gen struktural karena diblok oleh represor dalam menjalankan regulasi negatif. Nah, inducer itu adalah sebagai kunci membuka regulasi